Syarat-syarat sahnya mengikuti iman. Sholat imam, sesungguhnya makmum tidak mengetahui akan batal sholatnya imam dihadasin dengan sebab hadas atau sebab yang lainnya. Artinya di dalam pasal ini musannif memberikan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya khutbah, yaitu syarat sahnya makmum mengikuti imam. Kalau terpenuhi akan daripada syarat ini, maka makmum di dalam sholat berjamaah sah akan daripada sholat tersebut. Yang pertama syaratnya, yang pertama bahwa makmum tidak mengetahui akan batal sholatnya imam dengan hadas kecil atau hadas besar atau selain daripada hadas. Nah, seperti kalau makmum mengetahui imam berhadas, ya sholat di belakang imam, maka ketika sholat ada suara angin yang berasal dari imam. Ini yang makmum tahu akan daripada imam punya hadas, batal sholatnya dengan sebab hadas, maka ini makmum tidak boleh ikuti. Ya. Atau makmum mengetahui bahwa di belakang kaki imam ada kotoran, kotoran cicak misalnya, kotoran burung misalnya, tanpa imam sadari bahwa pakaiannya terkena najis. Bagi makmum yang mengetahui, maka tidak boleh ditusul berjamaah. Ya, mundur atau niat mufaraqah. Ya. Atau seperti makmum mengetahui imam kelihatan bolongnya. Contohnya seperti kain bolong. Biasanya kalau merokok menggunakan kain, merokok kalau sadari kena kain. Nah, langsung bolong tanpa setanggal imam, kain bolong dipakai. Yang melihat makmum di belakang dia pas, ya itu makmum awalnya kelihatan, tangannya kelihatan tuh bolong kainnya. Nah, maka makmum tidak boleh mengikuti imam tersebut. Bagi yang tidak tahu sih tidak masalah. Bagi yang tidak tahu, ya bagi yang tahu nih, nah ya, maka bagi yang tahu
tidak sah akan daripada dia mengikuti imam tersebut. Ya. Jadi kalau kita makmum melihat sesuatu perkara kepada imam yang dimana sholat tersebut batal dengan sebab hadas, sebab najis atau sebab lainnya dah yang sekiranya kita anggap itu adalah yang membatalkan sholat. Nah, maka tidak sah kita sebagai makmum mengikuti imam seperti itu. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa an la yaqida berkenaan, dan sesungguhnya makmum tidak meyakini akan batalnya imam, sholat imam. Ya, kalau mustahidini seperti orang yang beristihad, ikhtilafan yang berselisih fil kiblati di dalam kiblat, au bina'aini atau di dalam dua wajah yang berisi air, au saubaini atau dua pakaian yang satu najis, yang satu lagi suci, au kahana fihi atau bermadzhab atau imam bermadzhab Imam Hanafi, alimah mutaroka fardan, ia mengetahui imam tersebut meninggalkan perkara yang fardu. Nah, gini. Yang kedua, makmum tidak mengetahui atau makmum tidak meyakini akan daripada batalnya sholatnya imam. Contoh seperti apa? Yang terjadi seperti orang yang beristihad di dalam masalah kiblat. Ini kita ini berdua berteman, ya, jalan ke gunung atau jalan ke sesuatu yang dimana orang ada di situ, ya. Kemudian mau sholat, kebingungan ketika mau sholat, tidak tahu arah kiblat. Kalau kita punya masjid sih, terus sebelum ke daerah kita nih ada masjid, udah tahu kan sebelah mana yang muslim, ada sebelah sini. Nah, itu udah menjadi kesepakatan di antara semua manusia. Nah, ya. Nah, ini bukan masjid nih, yang misalnya seperti rumah doang atau ya hutan pada pasir. Ya. Kalau seperti itu, maka masing-masing kita dalam pemerintah ini beristihad mana arah kiblat. Ketika kita berselisih paham dengan teman kita, ya, maka nggak boleh berjamaah. Kita mengatakan kiblat sebelah sana, teman kita mengatakan kiblat sebelah sana. Nah, nggak bisa kita paksa harus mengikuti teman kita, padahal kita mengatakan kiblat sebelah sana. Maka nggak boleh tuh daripada sholat berjamaah, artinya tidak sah sholatnya. Ya, mengikuti daripada berselisih pendapat di dalam masalah ini. Seandainya ini ada 4 orang dah pergi ke hutan, kemudian waktu sholat tiba, mereka mau masuk dalam sholat, tetapi tidak ada yang mengetahui dengan yakin arah kiblat sebelah mana. Masing-masing meyakini keyakinan mereka, yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sana, satu lagi sebelah sana, satu lagi sebelah sana. Itu masing-masing beda pendapat tuh. Nah, boleh nggak mengikuti satu sama lain? Tidak boleh. Jadi sholat masing-masing itu masuk masing-masing. Sama sholatnya sah, karena dia masing-masing istihad. Artinya itu mengetahui dengan pengetahuan dirinya tentang arah kiblat. Ada yang mengetahui bintang kalau malam, kalau bintang yang ini modelnya itu menunjukkan kiblat sebelah sana, misalnya. Ada yang mengetahui kalau angin, kalau sifat jam segini itu biasanya kiblat sebelah sana, gitu. Arah lawan angin misalnya. Nah, ini masing-masing dia istihad sendiri. Ya, maka boleh. Kecuali kalau kita teman-teman, nanti kiblat arah mana? Sebelah sana. Benar, karena yakin sebelah sana juga. Sepakat itu mah. Karena daripada kiblat itu boleh cuma. Karena daripada sholat berjamaah, ya. Atau mengikuti daripada imam itu. Tapi kalau kita berbeda pendapat, tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, berbeda pendapat di dalam masalah air. Ini ada 2 ember. Kita mendengar salah satu dari ember tersebut terkena najis. Cuma nggak tahu mana yang terkena najis itu ember atau ember tersebut.
kemungkinan najisnya ada di ember sebelah kiri, bisa juga ember sebelah kanan. Tidak ada yang tahu pasti mana yang najisnya. Masing-masing beristihad melihat air, dia rasain, dia cium semuanya. Menurut pendapat kita, seperti ini yang suci dari najisnya. Tapi menurut teman kita seperti ini, sesuai dengan istilah dia misalnya. Nah, kalau seperti itu nggak boleh. Daripada kita mengikuti teman kita untuk berjamaah. Jadi nggak boleh kita berjamaah. Karena kemungkinan salah satu tersebut menggunakan air yang najis. Ya. Kemudian bersama dengan berselisih pendapat di dalam masalah pakaian. Ini pakaian yang terpakai ada dua, salah satunya ada kena najis, satunya tidak suci. Makanya salah satunya kita berteman. Nah, kalau kita berpendapat ini pakaian ini sebelah kanan warna hitam ada najisnya, dia cium-cium semua misalnya bersih, tidak ada bau apa-apa. Kalau kita begitu juga di sebelah kiri yang warnanya biru misalnya mengatakan ini ada najis, dia meyakini pakaian yang dia pakai ada najis, dan kita meyakini pakaian yang dia pakai adalah najis. Nah, maka tidak boleh itu. Karena daripada mengikuti imam yang berbeda pendapat di dalam masalah pakaian, ya. Nah, atau ya di dalam masalah perbedaan mazhab yang paling sering dipertanyakan, ya. Imam mazhabnya beda dengan kita. Contohnya, imam mazhabnya Imam Hanafi, yang dimana di dalam sholat pendapat Imam Hanafi itu membaca surah Fatihah bagian yang membaca Bismillah itu sudah wajib, hukumnya adalah sunnah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal sama, hukumnya sunnah. Bahkan kalau yang ekstrim lagi, Imam Malik ada yang mengatakan itu hukumnya makruh. Imam Syafi'i kita ini hukumnya adalah wajib. Kita mendapatkan imam ternyata tidak melakukan. Ketika dia membaca Fatihah, hingga kebenaran akan daripada membaca Bismillah. Bagaimana kita di dalam meningkati sholat tersebut? Apakah lanjut? Apakah bisa? Memang yang kuat pendapat dalam Imam Syafi'i, kalau sesuatu yang berbeda dengan imam, apalagi itu di dalam perkara yang wajib. Ya, tentunya itu imam membaca Fatihah, maka kita menganggap dia meninggalkan perkara yang wajib, maka tidak sah di dalam sholat. Kita sebagai makmum berhukum Syafi'i bahwa Fatihah baca Bismillah adalah wajib. Ini yang utama adalah tidak sah. Yang utama yang kuat pendapat tidak sah. Tetapi ada lagi pendapat ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu dia ya. Dalam Syafi'i dia mengatakan ada ukuran di dalam sahnya sholat menurut pendapat imam. Kalau dia mengatakan imam tersebut mengatakan di dalam sholat sudah memenuhi akan daripada syarat-syarat di dalam mazhabnya, maka dianggap sah dan kita boleh mungkin berjamaah dengan berbeda mazhab dari boleh. Karena pendapat imam, kalau kita pendapat makmum, kita mengatakan imam tidak sah. Kenapa? Karena meninggalkan daripada perkara yang wajib, gitu ya. Tadi juga bersama. Pendapat kedua Syafi'i mengatakan boleh. Bahkan dalam satu ulama, ya, Imam Ghafar mengatakan boleh mutlak. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita datang ke masjid, kemudian kita bareng teman, kita dengar imam sudah baca Fatihah, kalau bisa mundur, kita bikin jamaah lagi, sama-sama bermadhab Imam Syafi'i, imam dan makmumnya. Nah, kita dengar imam ini sudah baca Bismillah lagi. Nah, ya, kalau mungkin kita bisa berjamaah, bikin jamaah lagi. Tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk bisa berjamaah lagi, atau
ya kita saling menghormati lah di dalam suatu masyarakat, maka bolehlah ngambil pendapat kalangan daripada ulama. Imam Syafi'i yang mengatakan boleh berjamaah dengan imam yang berbeda mazhab. Dari kita sendiri nih beri sholat Allahu Akbar, ya imam dia baca bismillah. Nah, maka kita mengatakan kalau memang dia sah kesalahan dia itu tidak apa-apa mengikuti pendapat ulama seperti itu. Ya, tapi kalau kita pengen memperkuat dalam kita, kemudian ilmunya bisa berjalan dengan sama mazhab, maka lebih baik bikin jamaah haji gitu. Cuma tadi itu kalau untuk imam-imam yang lain, ya boleh saja dianggap sah juga kok, gitu ya. Jadi nggak usah pilih-pilih. Artinya, ada ulama dari kalangan Imam Syafi'i mengatakan boleh, boleh. Mungkin dia juga baca bismillahnya dengan sir, ya, dengan cara nggak kencang. Gitu. Kalau kita sholat di masjid Mekah, ya Haram, atau Madinah, itu imam memang baca bismillahnya nggak kencang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal kita udah dengar dia baca bismillah, mau kencang mau ngempel itu perkara sunnah, ya. Sir jahar perkara sunnah. Yang penting dia baca bismillah dalam ada kita. Ya, makanya imam-imam di Masjidil Haram itu paham mereka itu mengimami berbagai macam mazhab di sini, bukan mazhabnya dia doang. Itu sana ada itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka mereka tahu nih di sini ada Syafi'i, di sini ada Malik, di sini ada Abu Hanifah. Maka dia meskipun bertemu dengan pendapat mazhabnya, tetapi dia bisa menghargai jamaah yang di belakang, terutama Imam Syafi'i mazhabnya yang mewajibkan di dalam membaca bismillah. Maka dibaca bismillahnya agar dirinci sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita kan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ketika cakap itu, ya. Seharusnya itu orang yang berbeda pendapat atau orang yang berbeda mazhab dengan kita ini kemudian jadi imam, seharusnya kita bacanya baca bismillah meskipun tidak terlalu kencang. Biar apa? Biar makmum yang bermadzhab Imam Syafi'i tenang. Oh, dia baca bismillah. Berarti apa? Sah di dalam sholatnya. Ini tidak ada orang yang punya gede sih. Jadi pasal yang paling pintar itu repot pun berjalan juga. Padahal antara imam mazhab ketika mengunjungi satu lingkungan lain, dia menghormati yang punya pendapat seperti itu. Ya. Karena begitu langsung ya belajar, tetapi apa? Ini menampakkan daripada pendapat dia paling benar. Iya. Ada yang kita belajar tidak seperti itu. Ya. Karena ada juga dari itu seperti ketika Imam Hanafi bersentuhan dengan perempuan, dia tidak langsung batal, ya, tidak langsung batal. Gitu. Kalau kita bersabri, langsung batal. Kalau Abu Hanifah itu batal kapan? Kalau bersentuhan dengan perempuan, kemudian menimbulkan syahwat, maka berbatal. Kalau kita tanpa syahwat masuk batal. Kalau mau ini bukan mahram kita, ya. Jadi cara yang kedua sahnya atau syarat sahnya mengikuti imam, bahwa makmum tidak meyakini akan datangnya imam, ya itu seperti perbedaan yang berselisih pendapat di dalam masalah kiblat misalnya, atau dua wadah air, atau dua pakaian yang ada najisnya atau tidak, atau imamnya bermaksud Imam Abu Hanifah, sedangkan kita makmum sebagai mazhab Imam Syafi'i, ya. Terutama seperti bacaan basmalah atau bismillah ketika membaca surah Fatihah. Jadi kalau kita mendapati imam seperti itu, ya, kalau kita memang bisa untuk berjamaah lagi, ya memang tidak jamaahnya tidak bikin jamaah lagi, ya. Tapi kalau kita lihat dulu
dalam hal mereka boleh tapi boleh untuk pendapat ulama yang membolehkan. Terus kalau organisasi kan kita nggak ada rumah, kelompok kita. Kan di situ ada sentuhan antara istri kita atau orang lain. Itu gimana? Oh betul. Itu kita boleh. Kita ngikutin gimana itu kelompok kita ini? Kita kalau seperti itu bertaklid kepada mazhab yang lain. Ya, mazhab kita kan hukumnya seperti itu modelnya, atau pendapat Imam Syafi'i di dalam perkara membatalkan wudu seperti itu. Nah, pendapat imam lain berbeda. Maka boleh kita mengambil pendapat imam lain, cuman mengikuti cara wudu mereka di dalam masalah wudu, perkara fardu di dalam wudu. Contohnya, kalau Imam Malik sama dia membatalkan wudu. Tapi kalau kelamaan meskipun jalan sahabat kata, maka kita boleh mengikuti pendapat Imam Malik asalkan berwudunya mengikuti cara Imam Malik. Contohnya seperti kalau Imam Syafi'i wudu kan kemudian membasuh muka, langsung paginya membasuh muka, iya sama juga. Nah, ketika bagian membasuh muka ini kita sekedar air nempel doang itu sah. Tapi kalau memang harus digosok-gosok dalam namanya itu menjadi fardu setiap perkara yang dibasuh dengan air, tangan kita, kaki, terutama kerjaannya. Yang kedua, ketika membasuh pusat air kepala. Nah, kalau kita kan satu berhelai rambut itu sah, asalkan rambut tersebut berada di bagian kepala, meskipun hanya ujungnya doang sah. Tapi kalau mazhab Imam Malik itu harus semua kepala. Gitu. Kayak orang mandi gitu ya. Itu. Kalau kita wudunya secara Imam Hanafi, Imam Syafi'i, tapi kita cara sentuhan itu kita ikuti boleh, itu nggak boleh, itu batal. Berarti banyak tuh di jamaah Indonesia banyak sih. Ya, seharusnya diajari. Ya, kalau ingin bersentuhan langsung batal, ya harus bertaklid. Itu barunya sebelum wudu bertaklid kepada imam mana misalnya. Dan cara wudunya seperti imam tersebut. Jangan Imam Syafi'i. Ya. Biasanya tuh kalau yang begitu lagi menasih kita ajarin, tahu. Oh jadi. Mungkin zamannya kali. Mungkin zamannya baru gitu ya. Diajarin apa? Ambil wudu di pesawat kita ajarin. Karena saya belum pernah sih kalau nggak ke Indonesia. Imamnya dia perlu kita ikutin itu. Ya imamnya dia. Dia kalau main apa gitu. Ya Indonesia. Ya imamnya dia. Nanti kita lanjutkan itu dia jadi imam. Karena ini lebih rendah dan lebih. Kalau rendah kan ada juga kan selisih paham tentu itu. Ya nanti ada di dalam pasal ini menjelaskan tentang imam yang lebih afdol, mana yang harus kita ikuti dan mana yang kita harus hindari. Ya misalnya. Contohnya seperti imamnya pasif. Nah ini meskipun kita berjamaah sedikit lebih baik berjamaah sedikit ya dibandingkan berjamaah banyak tapi imamnya pasif. Kalau masih selalu maksiat secara terang-terangan, ada lebih akal mana pilihnya ketika kita berjamaah dengan imam seperti itu. Dan ya yang kedua dari syaratnya. Kemudian wa anna yataqida biduga qadariha kamu gini ayamah. Sesungguhnya makmum tidak meyakini akan wajibnya qadarinya imam seperti mungkin dia bertayamum. Ya, artinya ya, ada kan tayamum tersebut yang dimana dia nanti wajib mengulang sholatnya, ya wajib mengulang sholatnya atau wajib membodoh daripada sholatnya. Ini cuma sekedar sholat memenuhi perintah
di dalam kelas sholat tepat waktu gitu ya, bukan di luar waktu. Contohnya seperti apa? Yang tayamum dia sholat tapi baru bodoh gitu. Seperti orang mungkin itu kalau begini tiba-tiba musim mati hampir 2 hari 2 malam, yang dimana kalau musim mati menyebabkan peralatan elektronik tidak bekerja, terutama mesin air, pompa nih, satelit misalnya. Ini gara-gara 2 hari 2 malam ini musim mati, ini air juga surut. Bagaimana kita sholat? Ini kalau di dalam sholat tayamum kita harus cari dulu. Cuman kita udah memenuhi syarat berbuat tayamum, tapi syaratnya kita ini Pak, bertayamum dan sholatnya di tempat yang biasa ada air. Maka boleh bertayamum, maka boleh sholat dengan bertayamum, tapi wajib kodok lagi. Nanti ketika sudah ada air, dia harus pulang daripada sholat tersebut. Ya. Nah, seperti imam duduk tayamumnya dalam keadaan posisi dia berdiri, yang dimana memang dia wajib wudu. Maka kita sebagai makmum yang bersuci dengan cara berwudu, maka nggak boleh daripada diikuti imam bersuci dengan seperti tersebut. Ya, seperti tadi itu tayamum di tempat berdiri, yang dimana dia wajib wudu, dan kita bersuci dengan cara berwudu, gitu. Yang dimana kita tidak wajib wudu. Kalau kita meyakini imam tersebut suruh itu, maka kita tidak boleh berjamaah dengan dia. Ya, tidak boleh berpikir atau imam itu. Kecuali kalau sama-sama tayamum seperti itu, maka boleh. Ya, sama-sama tayamum seperti itu, maka boleh. Tapi kalau kita sebagai imammu bersuci dengan cara berwudu, kemudian tayamum dia tidak boleh. Ya. Yang berbeda nanti tayamumnya seperti orang sakit, itu nggak boleh lagi.